Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Bacaan Alkitab diambil dari Yohanes 16 ayat 16 sampai 24. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu. Dalam namaku, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yesus menyampaikan pesan kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan meninggalkan mereka, di mana secara fisik ia tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Kala ia mengucapkan kalimat perpisahan, hal itu membingungkan para muridnya. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan. Pemberitaan tentang kepergian Yesus yang akan meninggalkan murid-muridnya merupakan momentum yang menyesatkan para murid. Setelah hampir selalu bersama-sama, kemudian ditinggalkan, bukanlah hal yang mudah diterima. Secara psikologis, peristiwa semacam ini membuat mereka gamang dan takut. Para murid yang selama ini memiliki rasa percaya diri yang kuat karena selalu didampingi Yesus yang selalu mereka anggap benar. Setelah mendengar tentang kepergian Yesus menjadi ragu ketika mau melakukan sesuatu. Bahkan dalam skala yang kecil sekalipun, hal ini disadari oleh Yesus. Oleh karenanya, ia memberikan penguatan kepada mereka supaya mereka bisa terus melakukan perbuatan baik yang selama ini telah diajarkannya. Dalam pesannya,
Yesus menjelaskan tentang peran Roh Kudus yang menolong para murid meneruskan hidup mereka. Hadirnya Roh Kudus dalam diri setiap pengikut Yesus menandai panggilan Tuhan akan semangat berkarya terus dilanjutkan. Selepas perpisahan dengan Kristus, kendati sebelumnya sudah hadir di dunia, Roh itu menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya berjuang sendirian di tengah sukarnya pergumulan dunia. Roh itu memberi kita keberanian bertindak di tengah keraguan, seraya meneguhkan sukacita yang mengorbankan semangat berjuang menghadirkan nilai keabadian yang membangun dunia. Perpisahan memang membawa duka cita, tetapi apa yang terjadi pada diri murid-murid Yesus bukanlah perpisahan, melainkan perjumpaan dalam cara yang berbeda. Itu sebabnya para murid tetap dipanggil untuk dengan penuh sukacita mengerjakan tugas panggilannya. Begitu juga dengan kita para pengikutnya. Kita dipanggil untuk meneruskan kasih Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas karunia Roh Kudus yang Engkau curahkan bagi kami hari ini. Dan setiap hari dalam hidup kami, ajar kami untuk merindukan karya-karya Roh-Mu dan membuka hati kami untuknya, supaya Roh-Mu dapat berkarya secara total dalam diri kami, sesuai dengan rencana-Mu yang agung bagi semua ciptaan yang Engkau kasihi. Kadang kami tak mampu mengenali betapa kami membutuhkan bimbingan Roh-Mu, melebihi segala harta dunia dan hikmat pengetahuan semesta. Karena kenikmatan dunia dan semua daya tariknya yang fana, sering menarik kami untuk menjadi asing terhadap citra diri kami yang sesungguhnya, untuk mengejar nilai kasih dan cinta yang murni terhadap semua makhluk ciptaan tanpa kecuali, tanpa merasa takut untuk berkorban diri, seperti teladan Yesus Putra-Mu yang kudus, hidup, sumber hidup dan panutan kami. Seperti hari ini Roh Kudus-Mu telah hadir untuk semua orang tanpa kecuali, dari segala bahasa, bangsa dan budaya. Kami rindu untuk menyambutnya masuk dan berkarya dalam hati kami selalu, dalam semua aspek hidup dan liku-liku kehidupan keluarga, pergaulan, pekerjaan, tugas-tugas sehari-hari, maupun pelayanan kami. Tiada yang lebih indah dan sempurna untuk menjalani dan menyelesaikan semua aspek kehidupan bersama hikmat dan pengertian di dalam Roh Kudus-Mu. Kami rindu membuka hati kami selalu agar Dia hadir, sesuai dengan semua isi keindahan yang dibawanya untuk setiap kebutuhan jiwa kami. Inilah ya Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.